sahabat dari Hikmah. Ya, sekarang kita udah masuk ke Ramadan 10 Ramadan yang kedua ya, Umi ya. Nah, bagaimana kabar tilawahnya, puasanya? Semoga Allah lancarkan. Nah, berhubung udah Ramadan kedua, ayo sahabat, udah berapa kali nih katanya. Berhubung sekarang bulan Ramadan itu adalah bulan Quran, jadi kita kembali lagi bersama Ana, ada Ana Zamina, dari samping Ana ada Umi Afiraminasi dalam program Kalakasin dari Yayasan Darul Hikmah. Kita lanjutkan ya sahabat, mumpung masih hari ke-12 ya sekarang ini. Kita lanjutkan mengenai belajar tafsir kita agar sahabat juga yang mau tilawah gitu bisa memperbaiki bacaan sehingga bacaan Qurannya menjadi lebih afdal dan insyaallah berkualitas dan pahalanya juga lebih insyaallah. Jadi sekedar review ya, ke pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang makhrajul huruf. Itu baru dua kita bahas ya sahabat ya, itu mengenai huruf-huruf yang keluar dari rongga dalam dan dari tenggorokan gitu. Kalau sahabat lupa, boleh dilihat video kami yang sebelumnya. Ya sahabat, sekedar untuk reviewnya, pada pertemuan sebelumnya itu kita udah bahas mengenai makhrajul huruf yang keluar dari rongga dalam dan tenggorokan. Nah, untuk sahabat yang lupa bisa dilihat video kita yang sebelumnya. Sekarang kita fokus ke mana lagi nih? Makhrajul huruf yang ketiga yaitu alisan atau lidah. Oh lidah. Ya sahabat, berarti kita lanjutkan materi kita yaitu makhrajul huruf yang ketiga mengenai huruf-huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan makhrajul huruf berikutnya setelah al-jauf rongga mulut, al-halqu tenggorokan. Yang selanjutnya itu adalah al-lisan atau lidah. Ya, jadi huruf-huruf yang keluar dari lidah itu adalah huruf Arab yang paling banyak. Ya, yang paling banyak makhraj tempat keluar yang paling banyak hurufnya yang keluar itu adalah dari lidah. Ya. Kemudian sebelumnya kita akan bagi dulu al-lisan pun terbagi beberapa bagian sama dengan al-halqu. Ya, al-halqu kan terbagi kepada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, kemudian ujung tenggorokan. Nah, lisan juga terbagi kepada empat bagian lisan. Yang pertama pangkal lidah atau aqsal lisan. Yang kedua tengah lidah atau wastul lisan. Yang ketiga ada hafatul lisan atau tepi lidah. Yang keempat ada toful lisan atau ujung lidah. Nah, jadi maka dari setiap bagian itu ada beberapa huruf yang keluar. Yang pertama itu aqsal lisan. Dari aqsal lisan ada dua huruf. Ya, aqsal lisan itu pangkal lidah. Yaitu ada huruf ko dan ka. Oh, dan Ya, ada huruf ko dan ka. Jadi huruf ko itu dari pangkal lidah sekali. Pangkal lidah bertemu dengan anak-anak lidah. Ya, anak-anak lidah yang menggantung. Ya, ada ini anak-anak lidah yang menggantung di pangkal lidah kita. Dari pangkal lidah itu ada huruf ko dan ka. Huruf ko di pangkal lidah bertemu dengan anak-anak lidah. Ya, jadi anak-anak lidah yang menggantung di pangkal lidah itu huruf ko menyatu dia bertemu ko. Ya, jadi dan ketika karena dia tebal maka juga lidah depan kita terangkat. Ya, karena bunyi tebal itu kan dari lidah. Dan lidah yang terangkat akan menghasilkan bunyi tebal. Jadi ko. Kemudian berikutnya ada huruf ka. Karena huruf ka huruf tipis, huruf tertib, maka dia ucapannya juga dibantu dengan selipan ka agar tipisnya sempurna. Itu huruf yang keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Kemudian kita masuk ke wastul lisan, tengah lidah. Dari tengah lidah itu ada 3 huruf, ada huruf ja, sya, ya. Jadi tengah lidah menuju ke langit-langit atau terangkat menuju ke langit-langit, walaupun ada huruf yang menyentuh langit-langit ada yang tidak. Seperti ja itu menyentuh langit-langit, ja. Tapi tidak boleh terlalu ja, tidak boleh terlalu begitu. Dia hanya ja biasa, ja. Memang ada sebagian orang bacanya ja berlebihan, tidak, dia ja. Kemudian ada huruf sya,
sya juga dari tengah lidah. Ya, sya. Kemudian dibantu dengan sifat huruf sya yaitu tafasyi menyebar sya. Jadi kalau kita praktekkan dengan ash itu berbunyi ada tafasyi menyebar bunyi sya. Kemudian yang ketiga itu ada ya, huruf ya berbaris. Yang huruf ya itu dari wastul lisan. Berikutnya kita ke tepi lidah. Tepi lidah berarti sini. Tepi lidah atau hafatul lisan kalau bahasa Arab. Dari tepi lidah ada 4 huruf. Ya, ada huruf do, la, na dan ro. Do, la, na, ro. Ya, harfu dod. Huruf do ini huruf yang mungkin agak berat ya bagi ajami atau selain Arab mengucapkannya. Nah, makanya huruf Arab itu ada juga yang mengatakan bahasa Arab itu harfu dod gitu. Ya, jadi Artinya kayak apa namanya, tidak ada huruf di bahasa lain, huruf dot itu tidak ada di bahasa lain kecuali hanya di bahasa Arab. oh iya, Kan yang dot itu yang paling berat menghafazkannya karena asing tadi ya. karena asing. Ya, jadi huruf dot itu tepi lidah, semua tepi lidah ini menuju ke geraham. Do, Lidah ke geraham. ke geraham. Abdo. Ya, ada yang bisa kiri, tepi lidah sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang kedua tepi lidahnya menuju ke geraham. Tapi kebanyakan orang itu dari tepi lidah kiri. Do, abdo. Jadi bunyinya itu bukan do gitu ya. Karena kan kita hanya terbiasa menebalkan aja do. Dia tidak, dia bunyinya bulat do, abdo. Justru karena pelafalan tadi itu dia yang tebalin Ya, karena dia semua tepi lidah itu menuju ke geraham, bunyinya menjadi tebal. Jadi tebalnya bukan dari bibir, dari mulut gitu, bukan do, kan? Tapi dia memang abdo. Nah, walaupun bibirnya tidak terlalu di yang ketiga, yang kedua ada huruf la. La juga dari tepi lidah. Kemudian yang ketiga ada harful nun. Nah biasa ya, tidak terlalu berat. Kemudian yang terakhir dari tepi lidah itu ada huruf ro. Jadi bunyi ro. Ya, kalau dia dari ujung lidah dia akan bergetar terlalu banyak nanti ro. Dia tidak, dia ro. Ya, bunyinya samping. Ya, dari tepi lidah hampir ke ujung lidah tapi dia ke arah taring ro. Ya, beda dengan ra gitu ya. Kalau kita kan ra, tapi dia bunyinya tebal. Kalau huruf ro berbaris fathah dan dhamma itu kan tebal. Ya, itu dia yang dari hafatul lisan atau tepi lidah. Kemudian yang terakhir dari bagian lisan ini ada ujung lidah. Ujung lidah atau topul lisan. Ya, ujung lidah ada 9 huruf yang keluar dari ujung lidah dan ada pembagiannya. Ya. Pertama, ujung lidah menuju pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menuju Pangkal gigi seri atas. Ya, jadi ada gigi seri atas menuju pangkalnya, yang pangkalnya. Jadi ujung lidah, kalau ini gigi seri kita, ya ujung lidah menuju pangkalnya sini. pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri atas. Itu ada 3 huruf, ada to, da, ta. Ya, atau ta, da, to. Ya, emang terasa ya, Mia? Ya, Ujung ta. lidah kita diletakkan ke Di gigi seri atas. Gigi seri atas. Pangkalnya. Jadi ta, da, to. Mungkin ada perbedaan bunyinya dengan huruf Latin. Di huruf da, kan? Kalau kita kan da, bunyinya da, kayak ujung lidah kita ke langit-langit gitu Ya. kan. Nah, kalau ini tidak, dia harus dal itu ujung lidah ke gigi seri atas. Oke, gigi seri atas da. Ya, jadi bunyinya kalau kata orang kayak orang cadel gitu kan. Da, bukan da. Apalagi kalau apa namanya, lebih medok gitu ya. Da. Kayaknya kita orang Indonesia kayaknya bisa lebih umum kayaknya macam da gitu Ya, tapi da. sebenarnya da. Ya, da, di, du, ya kan. Ya, itu dia yang pertama, ta, da, to. Kemudian bagian ujung lidah berikutnya ada ujung lidah menuju gigi seri atas tapi bagian bawahnya.
pangkal gigi seri atas. Kalau ini gigi seri atas, ujung gigi seri atas, kita di sini. Ya, kalau ini gigi seri kita di sini. Lidah kita mengarah ke ujung gigi seri atas. Itu ada 3 huruf juga, ada sa, za, zo. Ya, jadi kalau huruf sa sama za itu ujung lidah agak keluar, agak tergigit. Sa, za, zo. Ya. Mungkin sahabat sambil dijelaskan Umi, kita praktekkan ya yang menonton. Ya. Dari bagian ujung lidah ke bawah gigi seri atasnya ini. Gigi seri atas, ke tengah. gigi seri atas. Ya. Antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Iya, di tengah. Ya, jadi sa itu keluar ujung lidah kita sedikit tergigit. Sa. Kemudian za juga. Za. Kemudian zo. Nah, huruf zo ini karena dia tebal maka lidah belakang itu terangkat. Zo. Ya. Jadi bukan zo, gitu ya. Karena bunyi tebal itu bukan dari mulut, bukan dari monyongnya mulut, gitu. Ini mungkin sebagian memonyongkan mulut agar bunyinya tebal, gitu. Zo, zo, gitu kan. Dia tidak, dia lidah yang terangkat. Zo. Ya, maka tidak banyak pengaruh sebenarnya mulut. Tidak, gitu. Kalau hanya dimonyongkan dia hanya berbunyi o aja tapi tidak tebal bunyinya. Padahal yang diinginkan itu huruf-huruf tebal itu di setiap la itu yang bunyi tafkhimnya padat gitu bunyinya. Jadi zo, ya, sa, za, zo. Baik, yang terakhir dari bagian ujung lidah ini adalah ujung lidah menuju gigi seri bawah. Gigi Lidah seri bawah. Seri bawah. Ya, jadi ada ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, ujung ke lidah ke ujung gigi seri atas. Ya. Nah, yang terakhir ada ujung lidah menuju Gigi gigi seri bawah. Yang gigi seri bawah. Ada juga 3 hurufnya, yaitu huruf sa, za, dan so. Ya, jadi ada huruf sa, sin biasa, sa, za yang menyerupai seperti huruf o, za, kemudian huruf so. Nah, karena huruf so tebal, maka dia harus di pangkal lidah harus terangkat. Ya, jadi huruf so sama dengan huruf sa, cuma dia tebal. So, aso. Ya, kemudian di huruf ini, di huruf sa, za, so ini dia berbunyi ada sofir. Istilah sofir itu bunyi s, gitu, bunyi s. Nah, jadi itu yang harus dijaga karena orang mengucapkan huruf s, gitu, bunyi ada bunyi sofirnya. Bunyi aso. Jadi aso. Sa, za, so. Sebagian orang kan mengucapkan huruf so itu tidak berbunyi sofirnya, di situ dia kurang sifatnya bunyi so. Nah, itu dia 3 huruf yang keluar dari ujung lidah menuju gigi seri bawah. Mungkin itu kalau yang dari alisan lidah. Ya, jadi dari 4 bagian, masing-masing bagian. Jadi kalau dijumlah mungkin ada 18 huruf yang keluar dari alisan. Ya, 2 huruf dari pangkal lidah, 3 huruf dari tengah lidah, kemudian 4 huruf dari tepi lidah, kemudian 9 huruf dari ujung lidah. Ya, totalnya ada 18 huruf yang keluar dari alisan. Jadi huruf yang paling banyak itu memang keluar dari alisan. Mungkin kalau pembagian dari alisan atau lidah. Masya Allah, luar biasa ya sahabatnya pemaparan materi dari Umi Rahmi mengenai makhrajul huruf, khususnya itu sekarang huruf-huruf yang keluar dari lisan. Ada 4 tadi ya, yaitu ada huruf yang keluar dari pangkal lisan, ada huruf yang keluar dari tengah lisan, ada yang dari tepi lisan, dan ada yang dari ujung lisan. 4 itu bagiannya. Semoga kita bisa mempraktekannya. Nah, untuk seterusnya makhrajul huruf yang selanjutnya, penasaran kan? Jadi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan sahabat pantengin terus channel kita Darul Hikmah TV.